Pernah kepikiran nggak? Kenapa hampir semua pemimpinnya punya pola yang sama? Mereka cerdas, punya kekuatan yang seolah nggak tergoyahkan, dan seakan-akan mereka ditakdirkan buat berkuasa. Gimana kalau gue bilang, mereka bukan manusia biasa? Ada teori konspirasi yang bilang kalau banyak pemimpin dunia sebenarnya adalah keturunan ras superior yang sangat misterius. Apakah mereka bagian dari darah bangsawan kuno, keturunan makhluk luar biasa, atau sesuatu yang lebih mengerikan? Kita bongkar semuanya di video ini. Okay, let's go. Sepanjang sejarah, kita selalu melihat bahwa dunia ini dikendalikan oleh segelintir orang yang seolah punya hak istimewa untuk memimpin. Mereka berasal dari keluarga yang sama, jaringan yang sama, dan kadang bahkan terlihat nggak menua seperti manusia biasa. Ada teori yang percaya kalau mereka adalah bagian dari garis keturunan rahasia yang lebih tua dari yang kita bayangkan. Tapi siapa mereka sebenarnya? Dan apa tujuan mereka? Kalau lo perhatiin, banyak banget pemimpin dunia yang berasal dari garis keturunan yang sama. Ini bukan sekadar kebetulan. Ada pola yang menunjukkan bahwa keluarga-keluarga tertentu secara turun-temurun menguasai dunia. Presiden Amerika yang berhubungan keluarga. Mungkin lo kira setiap presiden Amerika Serikat berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Tapi fakta mengejutkan, 43 dari 46 presiden AS ternyata punya hubungan darah. Barack Obama, George Bush, dan Ratu Inggris. Sebuah penelitian silsilah menemukan bahwa Barack Obama masih memiliki hubungan keluarga dengan George W. Bush dan bahkan dengan keluarga kerajaan Inggris. Semua presiden Amerika Serikat kecuali satu keturunan Raja Inggris, seorang anak sekolah bernama Bridget-Anne D'Avignon pernah melakukan penelitian mendalam dan menemukan bahwa semua presiden AS, kecuali satu, memiliki garis keturunan yang bisa ditelusuri hingga Raja John dari Inggris, yang menandatangani Magna Carta tahun 1215. Jadi, apakah ini kebetulan? Atau memang ada garis darah khusus yang secara sengaja dipertahankan untuk tetap memegang kendali atas dunia? Raja bangsawan yang selalu terhubung. Dari zaman dulu, kerajaan-kerajaan di dunia, terutama di Eropa, sangat selektif dalam memilih pasangan. Mereka lebih suka menikah sesama bangsawan daripada dengan rakyat biasa. Kenapa? Menjaga kekayaan kekuasaan dengan menikah sesama keluarga kerajaan, mereka memastikan bahwa harta, wilayah, dan kekuasaan tetap di tangan mereka. Menjaga garis keturunan istimewa, ada teori yang mengatakan bahwa keluarga kerajaan percaya mereka memiliki darah spesial yang membuat mereka lebih unggul dari manusia biasa. Bahkan, mereka menghindari pernikahan dengan rakyat biasa untuk mencegah pencemaran garis keturunan mereka. Bukti menarik lainnya, keluarga kerajaan Inggris saat ini masih punya hubungan langsung dengan Kaisar Romawi kuno. Ratu Elizabeth II dan Kaisar Romawi Marcus Aurelius silsilah menunjukkan bahwa garis keturunan Ratu Elizabeth II bisa ditelusuri kembali hingga ke Kaisar Romawi kuno, termasuk Charlemagne dan berbagai raja abad pertengahan. Apakah mereka keturunan darah istimewa? Ada teori konspirasi yang mengatakan bahwa pemimpin dunia berasal dari garis keturunan rahasia yang diwariskan dari zaman kuno. Beberapa percaya bahwa mereka mungkin keturunan Nephilim seperti yang kita bahas tentang Alexander the Great. Ada teori bahwa beberapa garis keturunan kerajaan berasal dari makhluk setengah dewa atau raksasa dalam mitologi kuno. Memiliki gen penguasa, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan dan kecerdasan bisa diwariskan secara genetik. Apakah mungkin ada gen langka yang membuat mereka lebih dominan? Bagian dari kelompok rahasia, beberapa teori menyebut keluarga elit ini terlibat dalam organisasi rahasia seperti Freemason atau Illuminati, yang berusaha menjaga kekuasaan tetap di tangan mereka. Jadi, apakah ini cuma kebetulan atau memang ada garis keturunan tersembunyi yang berperan dalam sejarah dunia? Yang jelas, pola ini terlalu sering muncul untuk dianggap cuma kebetulan biasa. Teori konspirasi semakin liar ketika ada yang percaya bahwa garis keturunan para pemimpin dunia bukan sekadar manusia biasa, melainkan hasil persilangan dengan makhluk yang lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih berpengaruh dari zaman kuno. Ada dua teori besar yang sering muncul dalam pembahasan ini. Satu, teori keturunan Nephilim. Dalam teks kuno seperti kitab Henoch, Alkitab, Kejadian 6:1-4, dan berbagai mitologi kuno, ada cerita tentang Nephilim, makhluk setengah dewa yang memiliki kekuatan dan kecerdasan luar biasa. Siapa itu Nephilim? Nephilim disebut sebagai keturunan dari anak-anak Tuhan, Bene Elohim, yang mengawini perempuan manusia. Hasilnya,
makhluk dengan tubuh besar, kekuatan super, dan kecerdasan luar biasa. Beberapa orang percaya bahwa garis keturunan para bangsawan dan pemimpin dunia berasal dari mereka. Makanya, mereka terlihat, bukti yang dihubungkan dengan Nephilim. Fisik yang tidak biasa, banyak legenda menggambarkan para penguasa kuno memiliki tinggi badan di atas rata-rata, kekuatan luar biasa, atau fitur wajah yang unik. Darah kerajaan yang dijaga ketat seperti yang kita bahas sebelumnya. Keluarga bangsawan dan kerajaan cenderung menikah di antara sesama mereka. Kenapa? Salah satu teori menyebutkan bahwa mereka menjaga garis keturunan istimewa yang diwariskan dari Nephilim. Simbolisme di kerajaan, banyak lambang kerajaan dan elit dunia yang menampilkan makhluk bersayap, naga, atau raksasa, yang dalam berbagai kepercayaan sering diasosiasikan dengan Nephilim. Tapi kalau Nephilim memang ada, dari mana asal mereka? Nah, disinilah teori Atlantis masuk. Dua kaitan dengan peradaban Atlantis. Teori lain mengatakan bahwa garis keturunan penguasa dunia bisa ditelusuri hingga Atlantis, sebuah peradaban super canggih yang konon menghilang ribuan tahun lalu. Atlantis, peradaban maju yang hilang, disebut dalam tulisan Plato dalam dialog Timaeus dan Critias. Filsuf Yunani Plato menggambarkan Atlantis sebagai peradaban dengan teknologi dan pengetahuan yang jauh lebih maju dari manusia biasa. Dihubungkan dengan dewa dan makhluk super, beberapa teori menyebutkan bahwa orang-orang Atlantis adalah keturunan makhluk luar biasa atau bahkan hasil persilangan dengan entitas yang lebih tinggi. Tenggelam secara misterius, Atlantis dipercaya hilang akibat bencana besar, mungkin gempa bumi, tsunami, atau sesuatu yang lebih misterius. Garis keturunan Atlantis dan pemimpin dunia. Ada kepercayaan bahwa keturunan Atlantis tidak benar-benar hilang, melainkan mereka menyebar ke berbagai penjuru dunia dan membentuk garis keturunan elit yang masih eksis sampai sekarang. Banyak pemimpin dunia yang diyakini memiliki simbol atau lambang yang berkaitan dengan Atlantis. Misalnya, simbol piramida dan mata, satu simbol yang mirip dengan yang ada dalam teori Atlantis, sering muncul dalam ikonografi keluarga kerajaan dan kelompok elit dunia. Penggunaan simbol Trisula atau air Atlantis dikenal sebagai kerajaan yang berhubungan erat dengan laut, dan banyak kerajaan kuno yang mengadopsi simbol air atau Trisula dalam lambang mereka. Mungkin ada sesuatu di dalam DNA mereka yang membuat mereka spesial, mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Teori paling gila bilang kalau mereka sedang menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan identitas asli mereka. Mungkin suatu hari nanti, mereka akan mengungkap siapa mereka sebenarnya. Jadi, apakah para pemimpin dunia adalah bagian dari ras superior yang misterius? Ada banyak bukti yang menarik, tapi tetap aja, ini masih teori konspirasi. Yang jelas, sejarah menunjukkan bahwa kekuasaan selalu diwariskan dalam lingkaran yang sama, dan mungkin bukan tanpa alasan. Tapi menurut lo gimana? Apakah teori ini masuk akal atau cuma mitos? Komen di bawah pendapat lo. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita bisa terus bahas konspirasi gila lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya.